Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta gaya belajar, peserta didik, dan implementasi dalam pembelajaran yang berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya, Syahid Agus Nur Hamid, dalam gaya belajar visual spasial. Nah, di sini gaya belajar ini adalah salah satu dari 3 jenis gaya belajar yang paling banyak nantinya kita pelajari di sini, yaitu gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar visual spasial. Adapun beberapa gaya belajar yang lain nantinya adalah sebagai tambahan seperti gaya belajar logikal, gaya belajar reading atau writing, serta gaya belajar personal. Nah, di sini gaya belajar visual spasial ini bisa dianggap sebagai gaya belajar yang paling banyak dimiliki oleh anak. Karena apa? Karena lebih mengedepankan atau lebih mengunggulkan kemampuan visualnya, kemampuan melihat seperti itu. Jadi kita lihat aktivitas yang nampak itu adalah diantaranya gemar memakai baju yang berwarna, lebih peduli pada keasrian penampilan. Kadang kita lihat ada anak yang sangat peduli pada keasrian sebuah penampilan. Lalu biasanya harus melihat terlebih dahulu bukti, baru mempercayai sebuah kebenaran. Itu biasanya seperti itu aktivitasnya. Lalu lebih menyukai seni rupa daripada seni musik. Dapat berkonsentrasi pada sebuah kebisingan. Selanjutnya, anak ini juga mengalami kesulitan menyampaikan informasi verbal jika tidak dilengkapi dengan catatan-catatan kecil. Jadi, anak dengan kemampuan gaya belajar visual ini akan lebih mudah jika menuliskan atau jika membaca sebuah teks seperti itu untuk menyampaikan apa yang diinginkannya dibanding hanya menyampaikan secara lisan tanpa catatan tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, anak dengan gaya belajar juga lebih optimal memahami sesuatu melalui apa yang dilihatnya. Jadi gaya belajar ini ada pada peserta didik dan kita dituntut untuk jeli melihat dan bagaimana caranya menemukan anak-anak dengan gaya belajar visual spasial ini. Nah, di sini banyak sekali kata-kata yang menggambarkan mengenai gaya belajar visual. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bagaimana anak-anak dengan gaya belajar visual itu lebih peduli pada seni, terutama adalah seni yang terlihat, bukan pada seni yang didengar seperti itu. Lalu desain, gambar-gambar, warna, memahami konsep dengan grafik-grafik, lalu memiliki persepsi tersendiri, dan lebih spesial ketika melihat sesuatu itu dilihat secara langsung, nampak, dan dia menikmati apa yang dilihatnya. Peduli pada ekspresi, dan lain sebagainya. Jadi, secara kasat mata, anak-anak yang memiliki gaya belajar visual ini terlihat dari apa yang disukainya, terlihat dari apa yang diminatinya. Di sini terlihat beberapa kata, banyak sekali kata-kata yang menggambarkan mengenai anak-anak dengan gaya belajar visual. Selanjutnya, mengapa anak visual itu seakan-akan lebih disenangi? Karena anak visual memang gaya belajarnya mengikuti dan melihat cara guru menerangkan. Berbeda dengan anak auditori misalnya. Kalau anak auditori harus mendengarkan
suara itu yang menjadi fokusnya. Tanpa harus melihat atau mengikuti cara guru menerangkan, anak auditori bisa memahami dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Guru dan orang tua itu merasa diperhatikan. Hal yang nampak bahwasanya sang anak itu sangat perhatian, itu yang nampak. Dan antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi anak selalu ngikutin cara guru menerangkan, melihat dengan seksama, guru menggambar ataupun menulis, lalu peduli pada penampilan dan lain sebagainya. Jadi memang anak visual itu lebih tampak secara pandang mata, kekhasannya seperti itu. Selanjutnya, pada kenyataannya memang begitu cara anak tersebut belajar. Dia akan memperhatikan apapun yang disampaikan. Dengan memandang, dengan memerhatikan, anak tersebut akan memahami dengan lebih baik. Begitulah cara dia belajar. Dengan melihat ataupun dengan kontak mata. Selanjutnya, ciri-ciri belajar peserta didik dengan gaya belajar visual spasial. Itu diantaranya adalah perkembangan kemampuan membaca dan menulis lebih pesat. Jadi anak dengan kemampuan ini membaca itu lebih cepat, menulis juga lebih cepat, memiliki kemampuan dibanding teman-temannya dengan gaya belajar yang lain. Selanjutnya anak juga akan mengedepankan penampilan serta peduli pada penampilan, baik penampilan dari diri sendiri maupun penampilan dari rekan-rekannya, peduli pada tata kelola sebuah ruangan misalnya, ataupun tata letak dan sebagainya, serta mengingat sesuatu lebih baik ketika menyaksikan apa yang dilihatnya. Mudah mengingat detail gambar, bentuk, warna, huruf dan sebagainya. Jadi dengan cara melihat, mengingat, membaca, anak dengan gaya belajar visual ini lebih mudah untuk memahami. Selanjutnya, pengingat yang baik dari apa yang dilihat. Ya, ini tadi telah kita bahas. Anak itu akan lebih baik mengingat jika sudah melihat. Lalu lebih suka membaca daripada dibacakan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang seperti ini. Lebih enak itu membaca sendiri daripada dibacakan, seperti itu. Mungkin lebih bebas untuk memahami, lebih bebas untuk membayangkan inti dari bacaan ketika itu membaca sendiri. Jadi anak yang seperti ini lebih suka membaca daripada dibacakan. Karena dalam membaca sendiri dia akan membayangkan mungkin gambar atau suasana dan sebagainya itu secara lebih bebas. Lalu anak juga akan tertarik dengan ilustrasi, foto, memilih untuk melihat apa yang mereka pelajari. Lalu sering menjawab dengan jawaban yang singkat. Tadi telah kita bahas pada materi sebelumnya, anak seperti ini memang tidak begitu terampil untuk menyampaikan kata-kata secara lisan. Tetapi jika diminta untuk menuliskan penjelasan tertulis, maka anak dengan gaya belajar visual spasial ini akan dapat menulis dengan jawaban yang luas, lebih mudah mengeluarkan idenya secara tertulis. Lalu lebih suka pembelajaran dengan metode demonstrasi daripada metode ceramah, karena bisa melihat secara langsung alur-alur dan proses terjadinya sebuah peristiwa melalui demonstrasi. Selanjutnya, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, namun tidak pandai memilih kata-kata. Sebenarnya banyak sekali ide-idenya itu tertanam dalam pikirannya, misalnya seperti itu. Tetapi ketika menyampaikan, rasa-rasanya sangat susah, bisa jadi terbata-bata. Terkadang kita bisa melihat anak
yang menyampaikan sesuatu dengan penyampaian yang cepat seperti itu, padat sekali yang akan disampaikannya, tetapi dengan tempo yang cukup cepat. Karena apa? Untuk menyampaikan secara luas, secara lisan dan santai itu mengalami kesulitan. Jadi karena banyak apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia menyampaikan dengan penyampaian yang cepat dan tidak begitu pandai memilih kata-kata. Selanjutnya, seseorang yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis. Ini nantinya akan kita bahas dalam implementasinya, bagaimana menyajikan pembelajaran ketika menghadapi anak dengan gaya belajar visual. Ada bagan, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan indera penglihatannya. Selanjutnya, cenderung memilih tempat duduk di depan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk agar lebih fokus memahami keseluruhan ide-ide ataupun tampilan dari materi yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga pilihan duduk di depan menjadi hal yang paling realistis untuk si anak dapat memahami materi dengan lebih baik. Lalu tertarik pada ilustrasi. Sebaliknya, mereka sulit belajar apabila dihadapkan bahan-bahan dalam bentuk suara atau gerakan. Dalam bentuk suara ini adalah siswa yang dengan tipe belajar auditori. Kalau hal yang bersifat bahan-bahan belajar berbentuk gerakan, aksi, dan lain sebagainya, sentuhan dan sebagainya, itu nanti dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, untuk implementasinya bagaimana? Nah, implementasi dalam pembelajaran nantinya guru harus dapat memahami beragam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Dengan melihat keseharian cara siswa belajar, tentu akan tampak mungkin antusias siswa, akan tampak semangat siswa dalam mata pelajaran tertentu, atau cara-cara siswa bereaksi terhadap rangsangan pembelajaran yang diberikan begitu. Lalu mungkin siswa juga mengajukan usul, misalnya, Pak, pakai grafik saja, atau Pak, boleh tidak saya mencoret-coret, menulis, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda yang terlihat oleh peserta didik yang harus kita fasilitasi dalam pembelajaran dan nantinya dapat kita munculkan dalam implementasi. Untuk implementasi selanjutnya itu nanti akan kita bahas pada materi pelatihan yang selanjutnya. Dan untuk saat ini materi mengenai gaya belajar visual siswa kita cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.